sangat keren. Di sini ada Kak Dito. Hai. Oke, kita di sini bakalan sharing-sharing seputar topik tentang time management di masa perkuliahan. Jadi sekarang akan dimulai duluan oleh Delon. Silakan Delon. Oke, baik. Terima kasih. Di sini kami dari kelompok mau bertanya kepada Kak. Kan Kakak ini kan jadi asisten dosen. Nah, bagaimana sih caranya Kakak dalam mengatur waktunya Kakak selagi dari mahasiswa, asisten dosen, bahkan bagaimana Kakak mengatur itu semua menjadi kayak teratur dan Kak? Bagaimana sih? Boleh dong spill. Oke, yang pertama perkenalkan, nama saya Fernandito Wagyu. Saat ini mahasiswa aktif semester 5, kebetulan lintas prodi di PLS sama PG PAUD. Nah, untuk mengatur atau manajemen waktu dari saya sendiri tentang bagaimana jadwal perkuliahan saya dengan asisten dosen, tentunya yang pertama saya mengatur jadwal dengan rinci, bisa ditulis ataupun tulis di HP atau bisa tulis di buku. Karena menurut saya ketika orang menulis jadwal itu tersebut, orang bisa mengatur secara rinci dan nyandak. Kalau misalnya orang cuma mengandalkan orang peringatan, nanti kan bisa jadi kalau misalnya dosen ini panggil orang siap-siap, padahal orang jadwal di situ sudah terpenuhi. Dan jadi kalau kan moni ada tulis, itu lebih memudahkan orang, lebih memudahkan kita ataupun moni ke depannya untuk mengatur DP jadwal-jadwal sih kalau untuk manajemen waktu. Wah, keren sekali sih. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan yang lebih lanjut yang akan ditanyakan ke Dito. Kak, kita mau bertanya kalau untuk manajemen waktunya kakak nih, apakah itu pas kakak jadi asdos, apakah itu mengganggu nggak sih proses pelajarannya kakak itu? Kalau dari saya sendiri untuk jadi asdos dengan sinkronkan dengan perkuliahan saya, menurut saya sama sekali tidak terganggu, malahan mendapatkan privilege atau mendapatkan keuntungan tersendiri bagi diri saya. Karena ketika orang menjadi asdos, untuk mengatur waktu itu kan tergantung dari orang sendiri, apakah orang siap dengan waktu tersebut atau nyandak. Makanya ketika ada jadi asdos, orang pun langsung konsultasi secara terang-terangan dengan kaprodi mengenai orang pejadwal, apakah orang pejadwal itu maksudnya tidak terganggu ataupun bertepatan dengan MK yang diberikan oleh kaprodi ke orang. Jadi kalau berbicara mengenai DP tentang asdos tadi, kalau DP waktu sih tidak sama sekali terganggu, malahan lebih memudahkan kita semenjak di asdos terus menyelesaikan perkuliahan sampai sekarang semester 5. Mungkin dari teman-teman lain mau bertanya juga ke Kak Dito. Kak, izin bertanya, bagaimana kak penilai dan kak mau bisa DP nilai di dalam selama perkuliahan itu, apakah terganggu dengan KP apa asdos? Berbicara mengenai nilai ketika disinkronkan dengan kegiatan saya sebagai asdos, malahan semenjak saya menjadi asisten dosen, terlalu banyak ilmu yang saya dapatkan dibandingkan dengan yang saya dapatkan di kelas saya sendiri. Karena ketika orang menjadi asisten dosen, orang kan lebih banyak ilmu yang orang cari untuk paparkan ke moni mahasiswa. Nah, itu bisa menambah pengetahuan saya. Nah, ketika saya mendapatkan ilmu tersebut pada saat ujian, ilmu tersebut berguna dan bermanfaat bagi orang pediri karena kita lebih mudah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atau ujian-ujian yang ada di perkuliahan itu. Dan terus karena orang jadi asisten dosen, orang lebih dekat dengan dosen. Jadi apa-apa ketika orang ada pertanyaan, orang merasa percaya diri untuk bertanya. Kan seketika contoh kalau misalnya kita nggak jadi asisten dosen, kalaupun kita orang yang memang ekstrovert, mungkin kita nggak masalah dan kalau bertanya. Cuman kalau kita orang yang tertutup, mungkin malu-malu atau mau bertanya. Cuman pada saat jadi asisten dosen, karena selalu lebih dekat dengan dosen, maka pertanyaan apapun itu yang boleh dengan sopan kita mau tanya, pasti kita tanyakan. Jadi itu lebih memudahkan orang for dapat ilmu sehingga orang penilai jadi bagus-bagus pada saat ujian. Oke, mungkin dari Utami mau bertanya ke Kak Dito. Di dalam kak sementara jadi dosen, apakah kak asdos pernah kak mengalami ada yang mahasiswa malas maka atau gimana? Mungkin kalau sharing tentang pengalaman jadi asdos, tantangan awal pertama pada saat orang melamar jadi asdos, yang tak pikirkan pertama itu bagaimana kita menempatkan kita posisi sebagai mahasiswa juga yang mau mengajar kepada mahasiswa, walaupun orang beda tingkatan toh, ada tingkat dengan kakak tingkat, cuman tetap ada tekanan dan karena kita pikir kita pun mahasiswa jadi masih dalam tahap belajar, belum terlalu sempurna untuk menjelaskan sesuatu, tapi
ketika orang melamar jadi asdos, orang kan tanya tahu dia motivasi, dia bagaimana orang mau membuat pembelajaran itu jadi bagus walaupun orang hanya sebatas asdos bukan dosen utama yang untuk mengajar. Kalau berbicara tentang mahasiswa yang malas-malas mungkin tidak ada karena tergantung pembelajaran yang orang lakukan. Mungkin kalau kita lebih ke pembelajaran yang fun, tidak terlalu menekan orang agar supaya karena kita berpikiran kalau kita mengajar kalau kita terlalu tekan orang mungkin tidak masuk dalam orang berpikiran karena kita pun pernah jadi mahasiswa, jadi kita tahu kalau ternyata kalau pembelajaran yang happy bahagia kita lebih mudah tangkap itu pembelajaran keluar jadi kita ilmu. Oke, dari tadi kan yang udah Kak share itu keren sekali sih udah dengar semua yang Kak ceritakan. Nah, dari Retno sendiri pun ingin bertanya dengan Kak. Nah, ini kan kalau bisa yang melihat Kak itu enjoy sekali dengan kehidupan Kak di kampus sebagai asisten dosen dengan banyak kegiatan lainnya, bisa memanajemen waktu dengan baik. Nah, Kak ada tips and trick nggak sih buat teman-teman lain yang kebiasaannya tuh cuma kuliah pulang yang jadi mahasiswa kupu-kupu karena mereka merasa kalau misalnya dengan banyak kegiatan di luar mata kuliah tuh malah buat mereka nggak fokus. Nah, Kak ini kan merasa kalau ada kegiatan lain selain perkuliahan seperti jadi asisten dosen itu malah sangat menguntungkan. Nah, bagaimana sih Kak supaya mau ajak mereka ya supaya bisa lebih produktif lagi selain cuma kuliah pulang gitu? Nah, pertanyaan yang saya memotivasi orang lain lah. Kalau dari saya sendiri, yang pertama hal yang kita baking itu mensyukuri apa yang kalau apa yang ada ke kita syukuri supaya kita tidak mau jadi seperti tadi yaitu mahasiswa kupu-kupu. Nah, terus yang kedua kalau tips and trick dari kita itu orang mesti berpikir sekali seumur hidup. Dimana kalau kita berpikir kalau kita nak masuk misalnya dosen APMK maka kita tidak akan menerima DP ilmu. Jadi ilmu tersebut menurut kita cuma sekali seumur hidup. Kalau kita nak masuk berarti seumur hidup kita akan dapat DP ilmu. Jadi karena kita berprinsip begitu maka kita lebih excited seketika ada kelas, ada kegiatan. Jadi kita lebih suka datang di kampus karena kita berpikir. Jadi DP inti mesti berpikir yang positif, berpikir DP nyaman-nyaman di kampus supaya orang rajin mau datang kampus. Kalau orang dari kos berpikir kita malas nih dosen, boring nih dosen bikin bosan di kelas. Jadi selama perkuliahan orang pun jadi akan malas-malasan. Kalau orang berpikir positif dari awal, otomatis orang lebih enjoy di kelas for menghadapi itu perkuliahan. Apapun dia tugas biar mau susah mau gampang, otomatis ada tugas yang menurut Moni susah sekali, ada tugas yang menurut Moni tugas biasa cuman kalau Moni pikir itu hanya sekali seumur hidup, jadi Moni pikir Moni akan bikin itu sampai dia jailo sampai kelar Keren sekali sih Kak, betul sekali sih yang Kak bilang. Nah kalau misalnya orang melakukan sesuatu dengan berpikiran positif, pasti hal sesuatu itu akan menjadi mudah sih. Teman-teman pun pasti merasakan begitu ya. Oke, mungkin Kak mau kasih kata-kata yang bisa memotivasi atau pesan untuk semua penonton yang melihat video ini? Nah, untuk kata-kata motivasi atau pesan, selalu enjoy dalam hal apapun, dalam kondisi apapun, dan dalam situasi apapun. Karena ketika orang enjoy, maka hal yang akan orang buat itu akan terasa lebih mudah dan lebih memudahkan atau bikin orang gampang dalam menjalani situasi apapun. Oke, terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Oke. Dan dengan keren itu narasumber kita pada hari ini, kita close dulu yang sebenarnya untuk Kak Dito. Oke, terima kasih Kak Dito yang sudah mau hadir di podcast kita pada hari ini. Oke, sama-sama. Oke, dah. See you in the next video.